Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom, selamat siang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Luar biasa. Yang ada di sini tetap semangat luar biasa. Bagaimana dengan yang ada di rumah? Saya berdoa kiranya iman kita tetap terpelihara untuk siang hari ini. Kita tetap semangat dan antusias untuk melakukan hal yang baik di dalam kita mengisi kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, di minggu-minggu yang lalu sama seperti harapan saya pada hari ini, kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Meskipun saat ini udara begitu luar biasa, ekstrim banget ya. Tapi saya berharap ini tidak mengecilkan semangat saudara dan saya untuk terus smiling voice ya dalam keadaan ini, meskipun panasnya udah gerah banget semuanya pada begini-begini ya. Kita semuanya tetap
damai sejahtera. Apapun keadaanmu saat ini, pastikan bahwa ada damai sejahtera dari Tuhan kita yang selalu menjaga kehidupan saya dan saudara. Baik, siang hari ini ada satu tema yang bagi saya ini adalah satu hal yang menarik. Bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi krisis. Saya mengucap syukur kalau hari ini Tuhan izinkan saya untuk membawa saudara dan saya belajar lagi tentang pelajaran kehidupan, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang bermanfaat, khususnya saat kita sedang menghadapi krisis. Sebelum saya melanjutkan untuk membahas topik yang menurut saya ini adalah satu hal yang sangat-sangat menarik, saya mengundang Bapak Ibu sekalian dan yang ada di studio Ecclesia Kediri Foundation untuk kita menikmati kembali hadirat Tuhan lewat pujian yang saya persembahkan buat Tuhan dan juga buat kita sekalian. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, and we declare it now. Your name is life. Break every stronghold and shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus for my family. Jesus. Shout Jesus, Jesus. And Jesus is, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Puji Tuhan, saya boleh menikmati satu penyembahan yang luar biasa siang hari ini yang boleh mengantar saya pada satu semangat untuk kembali hadir di dalam pelayanan yang selalu konsisten kami lakukan Eklesia Kediri Foundation, memberkati setiap mata dan setiap telinga yang mendengar lewat tayangan live streaming ini adalah merupakan satu kerinduan saya karena berkat-berkat Tuhan luar biasa sepanjang minggu sampai dengan detik ini. Kalau bukan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, pastinya saya tidak akan berada di hadapan semua mata yang menyaksikan siang hari ini. Saya berharap semangat saya ini juga dapat memberkati semuanya. Mari kita tinggalkan dulu, kita tanggalkan segala beban yang ada. Kita lupakan dulu segala sesuatu yang terjadi 5 menit yang lalu untuk kita mengerahkan pandangan kita kepada Tuhan kita yang besar. Ya, semua percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar? Amin. Amin ya. Kalau kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang besar, tidak ada masalahmu yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Ini yang harus kita sepakati dulu ketika kita mau menjalani kehidupan kita. Karena manakala kita merasa bahwa beban kita lah yang cukup berat, ya, besar banget, saudara dan saya tidak akan mampu untuk mengatasi itu. Tapi kalau kita percaya bahwa beban kita boleh berat, boleh besar, tapi Tuhan kita yang lebih besar dari semua itu. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Ya, saudaraku yang kekasih, siang hari ini saya mengambil judul apa tadi? Reaksi di saat krisis. Kenapa ini menjadi satu pokok pikiran saya untuk saya bagi kepada kita semuanya. Beberapa hari yang lalu saya berpikir bahwa saya tidak bisa melayani seperti siang hari ini. Karena tiba-tiba saja saya diizinkan Tuhan untuk sakit meskipun cuma seret gitu ya. Tapi saya bersyukur ternyata tidak menyurutkan semangat saya karena saya masih ingat banget doa saya ketika saya tiba-tiba badan saya panas banget ya. Sembuhkanlah aku Tuhan maka aku akan sembuh. Pulihkanlah aku Tuhan maka aku akan pulih. Karena besok hari Jumat saya harus melayani kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sehingga siang hari ini saya boleh segar bugar. Bahkan mungkin saya lebih fresh ya dari hari-hari sebelumnya. Ini semuanya berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Apa kabar yang baru saja mendapatkan link dari saya hari ini? Semoga keberadaan saya di tengah-tengah aktivitas
Anda boleh semakin membuat aktivitasnya lebih semarak lagi. Kenapa? Karena ada hal yang baru yang mungkin saat ini atau sebelumnya belum pernah engkau dapatkan. Siang hari ini izinkan Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu sehingga hari ini ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi yang mau terbuka dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, reaksi di saat krisis. Memang kalau boleh saya katakan badai kehidupan ini tidak pandang bulu ya. Tidak hanya kepada saya yang seorang Kristen atau siapa saja. Pokoknya yang namanya dia masih berada di bumi ini, pastilah dia akan berhadapan dengan yang namanya badai kehidupan. Nah, siang hari ini renungan yang saya ambil adalah untuk mengajak saudara dan saya belajar dari satu kisah perjalanan Rasul Paulus, di mana di tengah perjalanan itu Rasul Paulus dia mengalami krisis. Krisisnya apa? Kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus ini kandas ya. Enggak cuma kandas, kalau kandas berjalan kemudian kandas begitu saja sih satu hal yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana kalau sudah berjalan segitu jauhnya, kemudian sebelum kandas ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengiringi. Inilah yang saya katakan sebagai sesuatu yang luar biasa. Apa kabar Anda yang saat ini mungkin sedang ada di dalam pergumulan, Anda yang saat ini mungkin sedang ada di dalam persoalan yang sepertinya susah sekali secara manusia untuk diselesaikan. Sebelum kita pelajari dari kisah Rasul Paulus, saya mau melompat dulu ya. Kita harus tahu dulu pikiran Tuhan, kita harus tahu dulu apa yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara, supaya kita tidak goncang sebelum kita menjalani kehidupan yang dalam tanda kutip yang sedang dilanda krisis. Kita akan lompat dulu ya di Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya pikiran Tuhan bagi saya dan saudara. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Ya, sebelum kita tahu bagaimana menghadapi krisis, kita harus tahu dulu nih pikiran Tuhan bagi saya dan saudara. Sekali lagi saya mau ingatkan, kita semuanya sepakat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Nah, Tuhan kita yang besar itu punya satu janji nih bagi saya dan saudara. Saya bacakan ulang. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Amin. Ya, Dia sendiri akan menyertai engkau. Artinya apa? Di depan kita ada Tuhan. Amin. Di belakang kita ada Tuhan, amin, ya, dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan bagi saya dan saudara. Jadi kalau saat ini sedang menghadapi krisis, nih Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Enggak sampai di situ. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau saudara dan saya tidak perlu takut. Nah, tandanya orang yang tidak takut, ya ini yang terakhir, janganlah patah hati, ya. Ada banyak orang ketika dia dihantam oleh begitu banyak persoalan yang menurut dia ini sudah gak bisa dilogika Tuhan. Ini sudah kebangetan, si dianya menyakiti aku sudah kenemenen banget, ya. Gak bisa dilogika lagi ini Tuhan, hopeless, sudah rasanya, aduh. Mungkin kalau ada HP langsung mau diginiin, bah gitu ya. Saudaraku, saya bacakan sekali lagi apa yang Tuhan mau untuk kita imani siang hari ini saat kita ada di dalam krisis. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati, ya. Pikiran Tuhan, janji Tuhan ini saya letakkan di awal untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa apa yang kita ketahui, bagaimana kita menghadapi krisis di dalam kehidupan kita, bagaimana reaksi kita saat menghadapi krisis, kita harus tahu dulu janji Tuhan. Janji ya janji Kak Jessie ya, tapi yang namanya manusia, ya kita masih lemah lah.
Kita kan bukan malaikat, nah, mesti ada di rumah yang mungkin mulai bisik-bisik begitu. Siapa yang kuat diperlakukan seperti ini? Siapa yang kuat dihianati seperti ini? Siapa yang kuat tidak dihargai seperti ini? Halo, mungkin ada yang seperti itu. Ya, saya capek bekerja sendirian, sementara suamiku, istriku tidak pernah peduli dengan aku. Saya sudah berusaha untuk membuat apa yang saya lakukan dalam pekerjaan saya, supaya pimpinan saya menjadi senang dan menghargai saya. Tapi rasanya kok cuman orang lain yang mendapatkan penghargaan seperti itu. Patah hatilah. Ya. Tuh saya membaca berita tuh di Mall Paragon beberapa waktu yang lalu. Seorang mahasiswi ditemukan bunuh diri. Wow. Jadi di 2023 ini kalau saya membaca media itu ya, catatan-catatan itu, aduh, hanya untuk urusan yang remeh-temeh harus mengakhiri hidupnya. Saya berdoa kita siang hari ini yang ada di dalam live streaming Persekutuan Doa Eklesia Kediri Foundation, kita semuanya punya semangat untuk menjalani kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku sendiri yang akan berada di depanmu, aku sendiri akan menyertaimu. Nah, Tuhan kita maha besar ya. Nah, sekarang saya akan masuk pada pokok khotbah saya siang hari ini. Bagaimana reaksi kita dalam menghadapi krisis, saudaraku. Kita akan perhatikan di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Saudaraku yang di rumah memperhatikan dengan seksama yang akan dibacakan ya. Dalam Kisah Para Rasul ini jangan dulu beranjak, tetap terus di live streaming ini ya, karena ada berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan curahkan bagi saya dan saudara. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di peti Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.' Malam yang ke-14
sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya, kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk dapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke daratan. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Saudaraku terkasih, pembacaan yang cukup panjang memang sengaja saya awali ya dari perjalanan ketika Paulus akan bertolak menuju ke Roma. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Paulus menuju Roma ini bukan kehendak Paulus, tapi Tuhan yang menginginkan supaya Paulus berada di Roma. Artinya Paulus tahu bahwa ada satu tujuan di dalam hidupnya, di mana tujuan dari Paulus ini sinergi dengan Tuhannya. Kenapa saya harus katakan ini? Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita ini ada rohnya Tuhan yang bisa kita buktikan dari mana? Dari nafas kita. Karena nafas kita ini adalah miliknya Tuhan. Artinya saudara dan saya ini ada satu komunikasi, ada satu kesatuan dengan Tuhan kita. Amin. Ini dulu yang harus kita pahami. Kenapa Paulus selamat? Ya, ketika perjalanannya ke Roma ini harus kandas karena badai di laut yang begitu luas. Karena Paulus sadar bahwa dia ada connect dengan Tuhan. Yang Paulus tahu Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya,
Sehingga badai mau kayak apapun, Paulus tetap mengimani bahwa dia pasti selamat. Saya perlu ingatkan kepada kita semuanya, kalau saat ini kau menyadari masih ada nafas yang ada di dalam tubuhmu, menyatu dengan dagingmu, yang membuat engkau bisa melakukan apapun, pastikan bahwa roh dari Tuhan itu aktif menguasai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kehidupan saya dan saudara. Satu kesaksian sedikit saja, tidak lama ketika saya sakit pun demikian. Karena saya tahu memang awalnya saya baik-baik saja, tiba-tiba saya sakit, tapi saya tidak mau mengkontaminasi pikiran saya dengan hal-hal yang dunia boleh bilang. Tidak, saya sakit memang saya harus istirahat. Tapi karena kerinduan saya untuk melayani Tuhan, itu tidak akan lama. Dan puji Tuhan, ya tidak lebih dari 1 kali 24 jam, Tuhan boleh campur tangan, saya boleh ada. Ini yang saya katakan, ketika kita ada di dalam krisis, reaksi kita seperti apa, itulah yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Kita kembali pada pembacaan tadi, kita akan lompat ya di ayatnya yang ke-15. Kenapa? Ini saya mau katakan, sebelum kita memahami bagaimana reaksi kita di dalam menghadapi krisis, saudara dan saya harus belajar dulu dari kebanyakan orang. Ya, dari kebanyakan orang, bagaimana sikap mereka ketika mereka ada di dalam krisis. Di dalam kapal ini ada kurang lebih 270 sekian orang. Ya, 270 lebih lah, hampir 280 kalau saya saudara baca terus ya kisahnya. Dan di dalam kapal itu orang segitu banyaknya sedang ada di dalam krisis. Menarik sekali dari pasalnya yang pertama, di pasalnya yang ke-14 tadi kita akan melihat runtutan reaksi-reaksi yang keluar dari orang-orang yang sedang dilanda badai. Ini menarik sekali karena akan saya lempar lagi kepada kita semuanya. Nah, silakan yang di rumah kalau ada catatan dicatat. Iya, ini aku banget ini ya. Ayo kita perhatikan kisah ini di ayatnya yang ke-15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Saudaraku, reaksi yang salah ya, yang sering dilakukan oleh orang-orang kebanyakan, orang-orang yang sok tahu, orang-orang yang merasa bahwa dia penuh dengan akal budi, yang mereka lakukan adalah membiarkan diri diombang-ambingkan. Sudah tahu persoalannya ini ya akan berdampak seperti ini, tapi dia menyerahkan dirinya di dalam keterombang-ambingan itu. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja, garis bawahi menyerah saja. Ya. Dan ayo apa di situ? Membiarkan kapal kami terombang-ambing. Siapa yang lakukan ini? Para pelaut. Mereka membiarkan kapal ini terombang-ambing. Mereka sudah berada di dalam krisis yang luar biasa. Di tengah laut. Ya, serem banget. Tapi apa yang dilakukan oleh para pelaut itu? Para pelaut itu ibarat saudara dan saya. Sedang menjalani, sedang berada di tengah-tengah badai kehidupan. Tapi kita biarkan nih diri kita diombang-ambingkan oleh masalah itu. Jadinya apa? Persoalan itu menghantam kehidupan saya dan saudara. Kesana, kesini, sana salah, sini salah, maju kena, mundur kena. Nah, jadi yang kesalahan pertama, reaksi yang keliru dari orang-orang kebanyakan, orang-orang yang sok tahu, ya, mereka membiarkan dirinya terombang-ambing dan atau diombang-ambingkan oleh ombak. Ombak berbicara persoalan, pergumulan, apapun yang sedang saudara dan saya alami siang hari ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana reaksi-reaksi dari orang-orang kebanyakan yang saya bilang orang-orang yang sok tahu, orang-orang yang kurang hikmat, orang-orang yang kurang dekat sama Tuhan. Ya, ketika dilanda badai kehidupan, persoalan, pergumulan, apapun itu bentuknya. Yang paling sering adalah
mereka akhirnya membuang hal-hal yang penting di dalam hidupnya. Dibuang sesuatu yang penting, yang dipakai apa? Dipakai itu sampah. Segala sesuatu yang tidak benar, yang bukan datangnya dari Tuhan. Kalau kita tadi sudah membaca, kita sudah diingatkan oleh janji Tuhan bahwa Tuhan tadi bilang apa? Aku sendiri akan berjalan di depanmu, aku sendiri akan menyertaimu. Itu Tuhan sudah bilang begitu. Tapi banyak orang tidak bisa lagi mengingat janji Tuhannya yang maha besar ini. Jadi lupa bahwa dia punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha mengasihi, Tuhan yang maha segala-galanya, dia lupa. Yang nampak adalah si suaminya yang bikin sebel, yang nampak adalah istrinya yang bikin bawel, yang nampak adalah ketidakpatuhan anak-anaknya, yang nampak di dalam matanya itu adalah kompetitornya yang sengaja menjegal usahanya, yang nampak mungkin adalah orang-orang yang menyakitinya, yang nampak adalah kalender yang sudah dibundar-bundarin dengan tanggal-tanggal jatuh tempo yang harus dibayar, yang nampak adalah hasil lab yang menunjukkan kolesterol tinggi, hipertensi, terus asam urat, itu yang nampak. Tidak nampak lagi yang Tuhan katakan, aku sendiri akan berjalan di depanmu dan aku sendiri akan menyertaimu. Jadi rasa-rasanya semua yang dikatakan oleh dunia itulah yang menguasai kehidupannya. Sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti dibuang. Coba baca ayat 18 ayat 19. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. 18-19. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Yes, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan. Jadi ketika ada dalam masalah itu dinikmati, tadi kan membiarkan dirinya diombang-ambingkan. Kemudian kan banyak kita sering dengar ya kata-kata yang seakan-akan alkitabiah. Kata-kata yang seakan-akan itu menenangkan hati. Ya wes aku pasrah, ya wes tak lakoni, tak jalani, ya sudah. Jadi kalimat-kalimat yang menurut saya hanya lip service saja untuk menandakan bahwa dia kuat ya. Lanjut. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Yes. Apa yang saudara buang ketika sedang menghadapi krisis? Kalimat Tuhan yang maha besar selalu dilakukan, selalu dikatakan. Bahkan setiap doa, Tuhanku maha besar. Tapi ketika ada orang yang menyakitimu, ketika ada orang yang merampas kebahagiaanmu, ketika ada orang yang mulai menjas, ketika ada orang yang mulai mengiris-ngiris hatimu dengan apapun itu. Janji Tuhan bahwa aku akan menyertaimu tidak pernah nampak. Seberapa banyak mereka yang mengaku punya Tuhan, mereka tenggelam. Karena apa? Mereka membuang banyak sekali hal-hal yang bermanfaat dalam hidupnya. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ya, kembali kepada kasus yang saat ini masih hangat-hangatnya, Mall Paragon Semarang, seorang mahasiswi membuang imannya dengan dia mengakhiri hidupnya. Sama halnya ketika krisis datang, ketika kita membaca di ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Coba lanjut dulu ya, 19. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Yes, ketika krisis datang, para pelaut ini mulai membuang muatan, ya, alat-alat kapal, lalu gandum, persediaan makanannya pun juga dibuang di ayat yang 28. Dan yang pasal 43-44 tadi ya, mereka juga membuang dirinya sendiri. Itu tadi, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, ini adalah reaksi kedua yang saya katakan adalah reaksi yang keliru
Dari orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah orang yang beriman, orang yang percaya bahwa dia punya Tuhan yang maha besar. Tapi ketika dia menghadapi badai kehidupan, dia justru membuang hal-hal yang benar, hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Dan dia mulai berjalan dengan pikirannya seakan-akan dialah yang paling benar. Sumber masalah itu adalah yang paling salah. Sehingga apa yang didapat semakin terpuruk. Semakin salah, sehingga di dalam pembacaan yang terakhir ayat 43 di ayatnya yang ke berapa tadi? 28, mereka membuang dirinya sendiri. Ya, 43 44 mereka membuang dirinya sendiri kepada persoalan itu. Jadinya apa? Fatal. Ya. Jadi yang pertama apa? Reaksi tadi yang keliru. Membiarkan diri diombang-ambingkan dengan persoalan. Reaksi yang kedua apa? Karena terombang-ambing, akhirnya mereka membuang imannya kepada Tuhan yang maha besar. Yang ketiga, apa reaksi yang keliru? Orang kalau sudah diombang, dihantam gelombang kehidupan, jeduk kiri kanan, jedak depan, jebuk ya. Akhirnya mulai salah di dalam melangkah. Kebesaran Tuhan mulai ditanggalkan. Terus apa yang terjadi? Membuang sesuatu yang berharga. Apakah itu iman? Nah, kalau orang sudah tidak punya iman, pasti dia tidak punya pengharapan untuk hidup. Enggak ada. Nah, kalau orang sudah tidak punya pengharapan untuk hidup, jadinya apa? Yang ketiga, reaksi yang keliru, putus asa. Ya. Coba kita cek di ayatnya yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Yes, capek akhirnya. Dengan segala daya upaya, dengan segala kekuatan, berharap kepada orang untuk curhat, untuk mengeluarkan isi hati. Bahkan ada yang langsung ngambil medsosnya masing-masing, kemudian dia tuangkan isi hatinya. Ada yang mulai nongki-nongki di kafe apa di mana, ada yang mulai gini-gini apa itu dugem, ada yang mulai apa pakai drugs, ya. Putus asa. Dalam keadaan putus asa, banyak hal yang bisa dilakukan dan semuanya itu akan semakin menjerumuskan. Saudaraku yang kekasih, dalam krisis yang berat pada akhirnya, saya katakan tadi, orang akan kehilangan pengharapan. Kita perhatikan ya di dalam ayat yang ke-20 ini, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang, matahari dan bintang-bintang ini berbicara apa? Berbicara tentang arah, ya, keadaan. Nah, di dalam setiap hari tidak lagi dilihat matahari dan bintang, jadi semakin buntu. Orang kalau sudah tidak bisa melihat cahaya matahari dan tidak bisa mengetahui lagi di mana bintang-bintang, itu berarti sudah gelap. Saya dibayangkan kalau orang ada di dalam kegelapan, nggak menemukan saklar lampu, pasti dia kesandung-sandung, ya udah pastilah itu pasti kesandung-sandung. Ya. Dan para pelaut ini berada dalam kegelapan ini total sudah kalau kita ngikutin dari awal ya 14 hari ya. Di laut Mediterania mereka dihempaskan gelombang kesana kemari, nggak enak, mungkin ya wis munek-munek, mabok ya. Gimana sih rasanya kalau mabuk tuh Neni kan setiap 8 tuh udah mabuk itu ya. Enggak enak banget itu kalau sudah mabuk itu tuh udah sudah maju sekarang jam 9 ya. Biasanya sih jam 8. Sehingga harapan untuk hidup orang yang sudah mabuk gitu, harapan untuk melek itu udah nggak bisa ya, bener ya. Susah. Oh berani tarung dia, kalau melek aja udah nggak bisa kok, dipaksa. Ya, Mas Tian ya. Itu adalah 3 reaksi yang harusnya tidak ada di dalam kita-kita yang mengaku kita punya Tuhan yang besar. Harus dihilangkan, ya, dibuang.
Dibuang di mana? Jangan di tempat sampah yang nggak ada tutupnya. Tempat sampah yang ada tutupnya. Kalau tempat sampah yang ada tutupnya, ntar diambil sama orang lain. Gitu. Kayak taro saya itu, sesuatu dibuang tempat sampah, kalau tempat sampahnya itu nggak ditutupi, dia akan ambil itu. Ya kasihan kan? Ya dibuang sejauh-jauhnya. Amin. Kalau tadi adalah reaksi yang keliru dari orang-orang yang sedang menghadapi krisis yang tidak seharusnya terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Sekarang harusnya bagaimana dong Kak Jessie? Ya, reaksinya tuh harus bagaimana kalau kita sedang menghadapi krisis? Pertama, tetap tenang ya. Di dalam perjalanan kisah kapal terkandas ini, di antara 270 sekian orang yang ada di dalam kapal, hanya ada satu pribadi yang super duper tenang banget. Ya. Padahal kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, pribadi ini yang bernama Paulus ini, dia sudah dihantam dengan persoalan yang luar biasa. Persoalan kapal kandas ini adalah persoalan yang kesekian yang terjadi dalam pribadi Paulus. Sebelumnya dia sudah didera, sudah difitnah, sudah digampar, pokoknya sudah dihabis-habisin oleh orang-orang yang gak suka sama dia. Tapi ketika dia berhadapan dengan persoalan baru, dia berada di tengah laut, dia tetap menjadi pribadi yang tenang. Itu sebabnya siang hari ini saya mengambil figur Paulus ini untuk memberikan semangat bagi saya dan saudara. Kalau beberapa hari belakangan dan mungkin saja sampai detik ini ada pergumulan yang luar biasa terjadi di dalam hidupmu. Mari kita belajar dari sosok Paulus. Kenapa Paulus begitu tenangnya menghadapi persoalan yang bertubi-tubi yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara dan saya harus terus mencermati pembacaan ini. Pertama, apa tadi saya katakan? Tetap tenang. Ya, Paulus tidak gentar, tidak kecil hati. Ia punya keberanian dalam krisis. Kalau reaksi dari para pelaut yang sudah malang melintang, mengarungi samudra, yang sudah punya keahlian dalam membaca arah mata angin, mereka boleh galau. Paulus yang tidak ngerti apa-apa, dia tetap tenang. Contoh yang baik bagi saya dan saudara. Ya, kenapa Paulus begitu tenang? Ayo kita perhatikan. Nah tadi ya, di mana nih tadi? Sampai mereka nggak mau makan loh. Ya. Orang-orang yang ada di dalam kapal ini, yang dihantam oleh gelombang ini, sampai nggak doyan makan. Tuh, siapa di sini yang nggak doyan makan? Kalau karena sakit gigi beda ya, tapi nggak doyan makan karena suami dicolong pelakor, karena apalagi diputus sama pacarnya. Istilahnya disapih, istilahnya Mas Tian. Ayo Mas, senyum Mas. Kemudian mereka-mereka yang terbaring sakit, yang nampak hanya setiap hasil lab sudah stadium 4 lebih kali ya. Jadi sudah gak bisa lagi, mereka-mereka yang putus asa. Dokter sudah bilang, katakan sudah gak ada harapan untuk hidup. Saudaraku, siang hari ini saya berdoa kita semuanya diberikan kekuatan. Perjalanan Paulus menghadapi gelombang yang cukup besar dalam hidupnya, dia tetap tenang. Kalau kita kecil hati saat menghadapi badai, bagi saya itu adalah reaksi yang lumrah, reaksi yang manusiawi. Ya, banyak orang mungkin akan bilang, ya sopo sing kuat kalau kesetiaanku, ketabahanku, pelayananku, apa ya? Semua yang baiklah yang kita lakukan buat seseorang. Ternyata kita mendapatkan balasan yang tidak setimpal. Ya pasti kecewa secara manusia. Tapi saya mau katakan, ingat kembali bahwa kita punya Tuhan yang besar.
Dan dia berjanji bagi saya dan saudara, aku sendiri yang akan berjalan di depanmu, aku yang akan berada di belakangmu menyertaimu. Ini maknanya sudah jelas bagi saya dan saudara bahwa bagaimanapun keadaan kita, di depan kita ada Tuhan kita yang maha besar. Amin. Di belakang kita ada Tuhan kita yang maha besar. Mana ada lagi orang yang bisa, atau persoalan, atau sakit, atau persoalan keuangan yang bisa menjegal saya dan saudara? Ada yang bisa bilang bahwa semuanya itu masih melebihi kekuatan kebesaran Tuhan kita? Tidak, bukan? Ya. Jadi siang hari ini saya mau katakan, bagaimana kita bisa tetap tenang? Ya, imani yang benar-benar harus dari dasar iman yang benar-benar benar. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Jangan hanya mulut kita saja yang berkata, aku punya Tuhan yang besar. Yang selalu berjanji dan tidak akan pernah mengingkari. Kita ucapkan itu. Tapi ketika kita melihat mereka-mereka yang menjadi sumber persoalan kita, kita tidak akan pernah berkata lagi, aku punya Tuhan yang maha besar. Yang nampak hanya apa? Emosi kita menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga cara berpikir dan cara bertindak kita tidak ada lagi kasih. Gak ada senyum. Kita larut dengan persoalan itu. Tapi siang hari ini saya bersuka cita, saya bersyukur. Tuhan ajarkan saya bagaimana menghadapi krisis itu dengan tetap tenang. Ada orang yang berkata enak jadi orang Kristen. Enggak gampang kena badai, kata siapa. Ya. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita mendapatkan hidup yang enak. Tidak. Menjadi orang Kristen, saudara dan saya akan terus ditempa. Iman saudara dan saya akan terus diasah. Iman saya dan saudara akan terus dipersiapkan untuk apa? Untuk kita masuk pada kekekalan, mendapatkan mahkota kehidupan yang pasti bagi saya dan saudara. Menjadi Kristen enaknya apa? Kita nggak perlu takut lagi di dunia sana. Saudara dan saya akan ada di mana? Bukan lagi satu hal yang semoga dan mudah-mudahan kita berada di dalam kekekalan bersama Tuhan kita, tidak. Jadi ketika kita menjadi Kristen, ketika kita percaya saudara dan saya sudah punya tempat di sana. Amin. Nah, ini yang harus kita ketahui. Tapi ketika kita menjadi Kristen sementara kita tidak kuat di dalam menghadapi setiap badai kehidupan, saudara dan saya katakan ini belum memahami arti bahwa kita punya Tuhan yang maha besar. Gampang saja kita menjadi orang Kristen kalau kita cuma di saat-saat kita enak saja, ya. Padahal mahkota kehidupan bagi saya dan saudara itu nilainya melebihi dari apapun yang bisa kita dapatkan di sini. Saudaraku, karakter dari seorang Paulus semakin terbentuk ketika dia berada di tengah-tengah kapal yang sedang karam. Ketika hidupnya diperhadapkan pada kematian. Ada di depan kita, jadi kalau nafas tuh kayaknya mungkin sudah di sini ya, sudah tersengal-sengal. Ya. Seberapa banyak mungkin kita saat ini sedang menghadapi satu guncangan hidup yang membuat kita sudah tidak tahu lagi kita harus berbuat apa. Kita katakan bahwa kita pasrah, tapi di hati masih ngedumel. Kita katakan bahwa aku lost. Saya sudah tidak mau lagi mikirin si dia. Saya tidak mau mikirin lagi apa yang harus saya jalankan. Tapi setiap malam dia tetap gak bisa tidur. Apalagi ketika dia melihat, langsung melihat saya, dia bilang gak bisa tidur. Ketika dia melihat sosok yang membuat dia hatinya keronto-ronto gitu ya. Duh, rasanya ini kepalanya mau dijedotin di tembok. Ya. Tapi kata-katanya sudah ngomong bahwa aku pasrah. Ya. Pasrah aja lah. Kalau cuma bilang pasrah sih ya masih bisa saya maklumi. Tapi kalau sudah bilang mengalirlah. Ya. Jangan ya hindar itu kata-kata mengalir. Karena mengalir itu pasti jatuhnya akan dan saya akan terus ingatkan kepada orang-orang beriman. Jangan lagi pakai kalimat mengalir. Sudah, itu bukan kosakata kita lagi orang-orang beriman. Mengalir pasti jatuhnya ke tempat yang paling bawah. Jadi apa yang harus dikatakan? Hidupku berjalan di dalam
rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara pasti rencana yang mendamai sejahterakan. Maksa Tuhan menciptakan kita untuk kita sengsara? Ya enggak juga, sama dengan kita mau bikin roti. Masa kita berniat, bercita-cita untuk bikin roti yang supaya roti itu bantat? Enggak kan? Ya kan? Orang yang lagi mijetin seseorang nih ya, ini ada terapis luar biasa, terapis khusus. Ketika dia terapi ya, ketika dia melakukan terapi, pastinya dia berharap yang dia terapi itu gimana, Vespena atau gitu kan, pasti kalimatnya begitu. Masa ada orang yang sedang melakukan sesuatu kemudian bilang gimana, tambah loro toh, tambah sakit kan tidak ada yang kayak gitu. Jadi makanya saudara dan saya tuh harus berubah, mindsetnya tuh harus berubah. Ya, 2023 sebentar lagi akan kita tinggalkan. Cara berpikir yang salah yang membuat saudara dan saya menjadi salah bertindak harus mulai ditanggalkan. Percaya yang Tuhan katakan, itu yang akan mengubah cara berpikir saya dan saudara dalam menghadapi dalam bereaksi kita menghadapi krisis. Bahwa Tuhan akan ada di depan kita, Tuhan akan ada di belakang kita. Dia selalu menyertai kita sehingga saudara dan saya tidak perlu takut apalagi patah hati. Ya. Saya ingat dulu lagu zamannya Kak Retno ini. Patah hatiku jadinya. Dia ketawa. Iya kan? Tuh ada kan lagu yang kayak gitu, yang dia ingat tuh Virgo aja gitu. Itu kan sebangsa dan setanah air itu. Merana berputus asa gitu. Ya, ayo kita memilih sesuatu yang benar lah ya, yang akan kita katakan, yang akan kita lakukan itu sesuatu yang membuat energi-energi positif saja bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Mazmur 125 ayatnya yang pertama, coba tolong dibacakan. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Hayo, yang selalu bilang aku punya Tuhan. Tuhanku maha besar. Saya mau lihat ketika engkau menerima hasil labmu dengan segala macam penyakit ya, hasilnya yang kolesterol lah, yang asam urat lah, ya. Atau ketika engkau melihat kompetitormu kiri kanan kok semakin berkembang usahanya, area usahanya kok semakin bagus sementara aku cuma begini-begini saja. Atau engkau melihat bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan selalu mengalami kebuntuan. Atau engkau melihat bahwa sepertinya segala sesuatu yang kau kerjakan tidak mendapatkan penghargaan. Ada satu kepahitan di dalam dirimu. Ya. Siang hari ini kekuatan dari saya dan saudara hanya dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah apa? Seperti gunung Sion yang jadi kalau ada orang bilang aku percaya Tuhan tapi dia masih sering goyang, percaya enggak dia sama Tuhan? Nah, jangan takut. Dia jadi takut-takut sama saya. Ya, paling enak dibully ini. Jadi orang-orang yang merasa atau orang-orang yang berkata bahwa dia adalah orang yang punya Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan. Nih indikatornya ya, kalau dia suka goyang dengan segala sesuatu yang gak enak, sesuatu yang menyakitkan, berarti dia bukanlah orang yang Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Enggak berhenti sampai di situ. Yang tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, orang yang percaya itu berarti dia konsisten. Tetap ini berbicara apa sih? Konsisten. Ya, jadi enggak plin-plan. Kalau ketemu sama Kak Jessica, dia konsisten. Wah, aku semangat. Semangat, antusias. Begitu nggak ketemu saya, dia down lagi. Apalagi kalau dia lihat ya sumber masalah itu. Rasanya ya. Gitu ya. Ya Mas ya, sampai kayak gini ya. Kayak melihat wajahnya gorila yang nggak dikasih makan selama seminggu.
ya kan, wah gitu kan, gue lihat kayak gitu ya, iya. Ya, jadi orang yang tenang itu karena ada kepercayaan di dalam dirinya terhadap Tuhannya. Jadi reaksi kita yang pertama ketika kita menghadapi krisis, tetap tenang. Ingat selalu janji Tuhan bahwa Dia ada di depan kita, Dia ada di belakang kita. Sehingga saudara dan saya tidak akan mudah goyang. Saudara dan saya akan tetap ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Itu yang pertama tadi, tetap tenang. Yang kedua, apa? Reaksi saudara dan saya kalau kita sedang ada di dalam krisis. Yang kedua adalah percaya ada hadirat Tuhan. Coba kita kembali ke Kisah Para Rasul tadi ya. Kita akan baca di ayatnya yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ya, terus lanjut. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Yes, ini adalah firman. Firman Tuhan yang diterima oleh Paulus dan direspon oleh Paulus. Sehingga Paulus percaya ada hadirat Tuhan. Saudaraku, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Utamanya yang harus kita lakukan apa? Respon dulu firman Tuhan. Kalau kita tidak bisa merespon firman Tuhan dengan baik dan benar. Beda loh ya, kita merespon firman Tuhan dengan baik dan benar ya, cuma baik saja tapi tidak benar. Ini juga tidak akan menjadi satu yang bermanfaat bagi saya dan saudara. Merespon Tuhan dengan baik, kita cukup duduk manis dengar firman Tuhan. Seperti siang hari ini, semuanya pada duduk manis, diam dengan mendengar firman Tuhan. Nah, maksudnya Kak Jessica yang benar tuh gimana? Maksudnya yang benar adalah ketika kita duduk diam, menerima firman Tuhan dan merespon. Jadi kalau Tuhan bilang aku ada di depanmu, aku ada di belakangmu, ya itu yang harus kita percayai. Jadi gak sama loh ya, kalau kita bilang kita sudah merespon firman Tuhan dengan baik, tapi kalau kita tidak meresponnya, artinya kita tidak menjadi pelaku firman. Firman itu tidak akan berkuasa dan menguasai kehidupan saya dan saudara. Saudaraku, saya mau katakan di dalam pembacaan ini badai kehidupan tidak akan pernah menjauh sejauh-jauhnya dari kehidupan saya dan saudara. Hari ini kita bisa menyelesaikan 1+1. Ya, kita tidak akan meningkat pada pelajaran berikutnya 1+2 kalau 1+1 ini tidak bisa kita selesaikan. Amin tidak? Ya. Kita tidak akan bisa naik level pelajaran kita dari 1+1 menjadi 1+2 kalau kita diajari 1+1 kita bilang 11. Bukan 2, kita akan terus-terusan belajar dan diajari 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gak bakalan kita akan naik, benar tidak? Ya, guru itu ya dari PAUD itu akan terus ngajari huruf A terus, tidak akan ke huruf B kalau anak didiknya ini hanya mengenal mengucapkan A aja masih susah. Begitu juga saya dan saudara. Kita tidak akan pernah selesai dengan yang namanya badai kalau kita tidak bisa melewati itu. Setelah kita bisa melewati itu, kita akan diajarkan lagi untuk menghadapi yang lebih sulit dari itu. Kalau mau bicara huruf A gampang ya, tapi kalau huruf B, kalau kita bicara dulu pelajaran konsonan gitu, B kan bukan B gitu kan, tapi benar gak? Ya kan? Bukan B kan pengucapannya. Kalau sudah dikasih E baru B, benar gak? Konsonan dan vokal. A, I, U, E, O itu vokal, konsonan B, D, iya kan? D. Coba tanya guru bahasa, semuanya kok pada melihat saya lupa pelajaran bahasa Indonesia. Ya,
konsonan dan vokal. Ya. Oke, saudaraku yang terkasih. Wajah dari Tuhan kita memang tidak kita lihat. Tapi percayakah saudara bahwa Allah melihat diri kita? Amin. Sekali lagi saya mau katakan, wajah dari Tuhan kita memang tidak kita lihat. Tapi percaya gak saudaraku bahwa Dia melihat setiap gerak-gerik saya dan saudara. Gak cuma gerak-gerik kita saja, hati kita juga Dia mengetahui. Mungkin ada di antara yang menyaksikan live streaming ini mengira bahwa Tuhan itu rasanya kok begitu jauh banget. Kenapa saya bilang jauh? Orang lain yang dikasih mujizat, saya kok enggak, begini-begini aja. Kerja mati-matian upah UMR. Setiap habis bulan habis. Enggak sempat ngajak kekasih hati jalan-jalan. Karena ngepres mergo UMR, ya kan, nasib ya. Ya itulah, kalau orang terlalu mendramatisir nasib, dia lupa mengucap syukur. Amin. Saudaraku, tanpa kita sadari ketika kita ada di dalam kesulitan, sebenarnya banyak yang Tuhan utus untuk menolong saya dan saudara, sama seperti Paulus di dalam badai yang luar biasa. Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberikan Paulus kekuatan. Malaikat, nggak ada malaikat-malaikatnya, ini cuma satu, sama Jessica ditambahin lagi. Begitu juga mungkin ketika kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita bahwa Tuhan ada di depan kita, Tuhan ada di belakang kita. Tanpa kita sadari Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, mengutus siapapun yang Tuhan mau, karena itu adalah hak prerogatifnya Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Ini yang perlu kepekaan. Kenapa Paulus tahu ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus untuk membuat Paulus yakin bahwa di dalam perjalanannya yang menghadapi badai itu ada Tuhan. Karena Paulus masih terus connect sama Tuhan. Kalau Paulus saat itu sudah uring-uringan sama seperti pelaut-pelaut yang lain yang ada di sana, Paulus tidak akan pernah peka bahwa Tuhan sedang memberikan dia kekuatan mengutus malaikatnya. Banyak di antara kita ketika kita dihantam oleh badai, kita tidak lagi menikmati ada pertolongan-pertolongan yang demikian. Karena mata kita, hati kita semuanya tertutup dengan persoalan tersebut. Sehingga ironisnya, kembali lagi yang membuat hati saya miris ketika saya membaca seorang mahasiswi, ibunya menyekolahkan kuliah jauh-jauh supaya dia benar-benar memiliki masa depan. Hanya karena persoalan yang remeh-temeh, akhirnya dia harus mengakhiri hidupnya. Tragis kan? Mari kita mau mengingat janji Tuhan ketika saat ini kita sedang ada di dalam krisis. Kita periksa di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b. Saya selalu bawa dan membacakan ayat ini. Dan saya rindu ayat ini akan terus memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Sehingga apapun krisis yang sedang engkau hadapi, ingatlah janji Tuhan di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-5 bagian B ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Apa yang saat ini menjadi pergumulanmu, saudaraku? Ini adalah janji Tuhan bagi saya dan saudara. Dia berkata siang hari ini kepada saya, "Hey Jessica, ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu." Ayo kita aplikasikan firman Tuhan ini di dalam diri kita. Kalau saat ini engkau sedang menghadapi persoalan finansial, kalau saat ini engkau sedang menghadapi satu perkara yang besar di dalam hidupmu, kalau saat ini engkau sedang bergumul dengan penyakitmu, kalau saat ini engkau sedang bergumul dengan rumah tanggamu, engkau sedang bergumul dengan masa depan anak-anakmu, kalau engkau sedang bergumul dengan pekerjaanmu, Tuhan berkata bagi saya dan saudara siang hari ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seberapa banyak kita yang percaya? Katakan yes. Cukup itu saja.
Gak usah yang lain. Ini janji Tuhan bagi saya dan saudara. Saya berdoa siang hari ini yang sedang menyaksikan live streaming di rumah. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Saya hanya manusia biasa yang menyampaikan kabar baik bagi saudara. Dan saya percaya ketika saudaraku mau membuka hati kita siang hari ini, tak terbatas kuasa Tuhan. Kalau saya boleh menikmati campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya yakin dan percaya saudara pun juga akan menikmati, akan menerima lawatan yang luar biasa. Yang utama cukup buka dulu hatimu terhadap firman Tuhan. Ya, jadi yang kedua apa? Percaya akan hadirat Allah. Ketika di dalam krisis engkau percaya terhadap hadirat Allah, Tuhan akan berdaulat mengutus hamba-hambanya untuk memberikan kekuatan bagi saya dan saudara saat kita ada di dalam krisis. Yang ketiga, menyadari bahwa Allah punya tujuan. Banyak orang ketika dia dihantam oleh krisis, oleh badai kehidupan, dia nggak ngerti lagi arah dan tujuan di dalam hidupnya. Saya katakan tadi di awal, ketika kita punya nafas itu dari Tuhan. Artinya siapa yang punya tujuan di dalam hidup saya dan saudara? Ya yang punya nafas lah. Tuhan kasih Neni nafas. Untuk apa? Neni bisa menjalani kehidupan. Dan Tuhan merancang kehidupan orang-orang yang dia kasih itu adalah rancangan damai sejahtera. Tapi faktanya aku lagi gak damai sejahtera nih, lagi moody nih. Ini gimana? Sadari bahwa di dalam hidup kita ada tujuan Tuhan. Kalau saat ini engkau lagi moody, kalau saat ini engkau bawaannya pengen ngamuk, itu bukan tujuan Tuhan. Nah terus harus bagaimana? Kembali lagi tadi, percaya ada hadirat Tuhan. Ketika kita percaya hadirat Tuhan, ketika dalam keadaan kita mau ngamuk nih, roh Tuhan akhirnya mulai membawa kita kepada posisi kita. Saudara dan saya akhirnya jadi damai sejahtera. Kayak Paulus itu tadi, amin. Kita cek di ayat yang ke-24. Masih di Kisah Para Rasul ya. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Yes. Ya, jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan yang saya dan saudara, justru ini akan menjadi berkat bukan hanya kepada dirimu, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Tapi sering kita menjudge diri kita, sudah enggak sudah enggak payu bahasa Jawanya ya. Wes gak kanggo aku sudah dibuang. Ya, banyak orang yang sudah mulai menjudge dirinya dalam kondisi ketidaklayakan. Dia lupa bahwa Tuhan tidak pernah punya tujuan untuk membuat saudara dan saya ini menjadi orang yang tidak dilayakkan oleh orang lain. Ingat, sesuatu yang diciptakan Tuhan itu adalah sesuatu yang disayang-sayang oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, engkau berharga dan mulia di mataku, aku mengasihimu. Jadi Tuhan sudah mengatakan kepada saya dan saudara, aku ini mengasihimu. Ayo kok percaya kok cek angele. Ya. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-24 ini apa sebenarnya maksudnya? Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan bahwa aku punya rencana dalam hidupku, dalam hidupmu. Dan rencanaku ini adalah supaya engkau pergi ke Roma. Engkau berada dalam kapal ini dalam rangka mencapai tujuanku, supaya engkau memberitakan Injil terhadap Kaisar. Itu adalah rencana Tuhan bagi Paulus. Kalau kita membaca di pasal sebelumnya, sebelum pasal 27. Ada rencana Tuhan. Tuhan ingin membawa kabar baik buat Kaisar. Supaya Kaisar percaya terhadap kedaulatan Tuhan. Karena di zaman itu Kaisar itu berdaulat mutlak. Kayak dia sudah yang paling hebat-hebatnya. Dan Tuhan mau Paulus harus melakukan itu. Tapi dia harus berada di dalam badai yang luar biasa. Terkadang kita juga gak peka. Ketika ada masalah kita berpikir bahwa hidup kita sudah berakhir, udah finish gitu. Jadi kita mau menjadi Tuhan. Seakan-akan kita sendiri yang sudah tahu, yang sudah mendesain, sudah punya plan tentang garis kehidupan kita. Saya mau katakan dari pembacaan firman Tuhan siang hari ini, tidak ada seorang pun dan keadaan apapun yang akan bisa mengubah tujuan Allah
tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ya. Kita ingat lagi di dalam Yohanes 10, aku datang untuk memberi kamu hidup. Ya. Jadi Tuhan itu membawa hidup saya dan saudara supaya kita memiliki tujuan hidup, yaitu apa? Hidup, bukan mati. Enggak mati ekonomi, enggak mati perasaan, enggak mati hubungan kasih, tidak. Ya. Tapi kalau yang kau rasakan saat ini adalah hal-hal seperti itu, Tuhan punya tujuan yang berbeda. Yang paling penting adalah bagaimana reaksi saya dan saudara terhadap keadaan-keadaan ini. Percaya dengan hadirat Allah dan menyadari bahwa Allah punya tujuan di dalam kehidupan kita. Ya. Selama Allah punya tempat di dalam hati saya dan saudara dan punya tujuan di dalam kehidupan saya dan saudara, pasti kita bisa melewati apapun juga. Seseorang yang merasa bahwa dia sudah gelap, tidak ada jalan keluar, dia tidak pernah percaya bahwa dia punya Tuhan yang maha besar. Kisah 23 ayatnya yang ke-11, kita akan lanjut kisah 24 ayat 16. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatlah hatimu, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikianlah jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. 24:16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Yes, ini closingnya ya. Pada malam berikutnya Tuhan datang sendiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Ya, kenapa tadi saya harus benarkan? Kalau kuatlah itu berarti adalah satu perintah, ya, perintah yang harus kita lakukan dan pemberi perintah itu yang akan melakukan itu. Ya, kalau kita bacanya kuatlah, tapi di sini firman Tuhan katakan kuatkanlah. Artinya untuk menjadi kuat ini adalah keputusan saya dan saudara. Berbeda nanti maknanya, ya. Kuatkanlah, artinya saya dan saudara ini. Jadi bukan orang lain yang akan membuat kita kuat di dalam menghadapi krisis. Kekuatan itu ada di dalam dirimu. Kenapa? Karena ada Tuhan di depanmu dan ada Tuhan di belakangmu. Amin. Ya. Kenapa orang menjadi lemah? Karena dia tidak melihat dengan mata rohaninya, ada Tuhan di depannya, ada Tuhan di belakangnya. Jadi keputusan untuk kita melewati badai atau krisis itu dengan tetap antusias, dengan tetap semangat, itu ada di dalam dirimu. Kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Itu yang membuat Paulus menjadi kuat. Sebab itu aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bagaimana orang bisa menguatkan hatinya? Bagaimana orang bisa mengambil keputusan untuk dia menjadi kuat? Ini kuncinya. Dia harus punya hati nurani yang murni. Ya. Kepada siapa? Ya, kepada Tuhan dan kepada manusia. Saudara dan saya akan gagal untuk kuat bereaksi yang positif di dalam keadaan krisis kalau hati nurani kita kemerungsung, hati nurani kita penuh dengan kedengkian, hati nurani kita penuh dengan kebencian, hati nurani kita penuh dengan keinginan untuk menghakimi, bukan untuk memahami. Kita tidak akan pernah mampu. Sehingga ketika firman Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk kuat, kita tetap akan bilang, enggak bisa, aku ini masih manusia. Ya. Aku masih manusia Tuhan, enggak bisa Tuhan. Siang hari ini saya berdoa, firman Tuhan singkat yang disampaikan meskipun saya sudah selesai di dalam menyampaikan kabar baik bagi kita semuanya siang hari ini. Roh Kudus yang akan memeteraikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudaraku sekalian. Doa saya di dalam setiap penyampaian firman Tuhan melalui live streaming Persekutuan Doa Eklesia Kediri Foundation.
akan membawa satu perubahan di dalam cara berpikir dan cara bertindak kita di dalam menghadapi apapun juga. Apapun krisis yang sedang engkau jalani saat ini. Sebagai penutup, saya akan ulangi lagi firman Tuhan ini di dalam Kisah Para Rasul 27 ayatnya yang ke-22. Ya. Ini adalah merupakan sangu bagi saya dan saudara, khususnya bagi Anda yang saat ini ada di dalam krisis kehidupan. Pegang kuat, pegang dengan imanmu. Ini adalah janji Tuhan. Sekalipun berat yang saat ini sedang engkau hadapi di dalam hidupmu, kalau engkau percaya Tuhan yang maha besar, Dia sedang berjanji bagi saya dan saudara siang hari ini. Ayat yang ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ya, saudara dan saya yang sedang menghadapi krisis hari ini, entah itu kesehatanmu, entah itu ekonomimu, entah itu hubungan kasihmu, entah itu pekerjaanmu, entah itu masa depan anak-anakmu. Tuhan berkata siang hari ini bagi saya dan saudara dan saya harus bertabah hati, sebab saudara dan saya tidak akan binasa. Kita tidak akan tenggelam oleh karena persoalan itu. Amin. Terima firman Tuhan siang hari ini. Ya, kita tutup Alkitab kita, dan sebelum saya mengakhiri, bagi yang sedang menyaksikan live streaming siang hari ini untuk mendukung pelayanan Eklesia Kediri Foundation dengan segala kerendahan hati, saya mohon dukungannya agar tayangan ini dapat di-subscribe, like, comment, share kepada siapapun juga untuk menunjang pelayanan Eklesia Kediri Foundation di dalam memanusiakan manusia. Saya yakin dan percaya kita tidak harus menunjang atau membantu pelayanan yang mulia ini dengan kita memberikan sesuatu, tidak, hanya subscribe saja. Ya, Tuhan Yesus pasti memberkati setiap atensi yang diberikan bagi Eklesia Kediri Foundation. Mari kita tutup Alkitab kita mengucap syukur dengan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau dahsyat dalam segala pekerjaanmu, sebab Engkau yang mengasihi dan mengetahui setiap jalan kami, dan Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu ada di depan kami dan yang selalu menyertai di belakang kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa. Melimpah-limpah damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami Tuhan melalui penyampaian firman-Mu. Kami akan tenang dan kami memilih untuk tetap berada di dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh mengetahui tujuan Engkau menjadikan kami ada di dunia ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, dan kiranya Roh-Mu bekerja, setiap mata yang menyaksikan, setiap telinga yang mendengar, ada pemulihan, ada rekonsiliasi, ada kesembuhan, mujizat-Mu terjadi. Dan hamba percaya Engkau Tuhan akan menyatakan kebaikan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu tercurah. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala pikiran dan akal manusia akan menyertai setiap telinga yang mendengar dan mata yang menyaksikan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan, diagungkan serta dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam surga hamba telah selesai berkata-kata, tapi hamba percaya Roh-Mu akan terus bekerja, memeteraikan, menjadikan rema yang luar biasa, menjadi kekuatan Tuhan untuk menjadikan hidup semakin berpengharapan kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian penyampaian firman Tuhan siang hari ini. Kiranya ini dapat membawa berkat sukacita dan damai sejahtera bagi kita sekalian, dan semakin ada pertumbuhan iman yang luar biasa untuk kita menjalani kehidupan yang ada sekarang di dunia ini, bahwa Bapa memiliki rencana yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Siang dan terima kasih. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.